Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Yeni Budianti. Saya salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan nomor induk mahasiswi 24211000944. Saat ini saya mengajar di MI Asyarifiyah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 5 Mei 2025, saya akan menampilkan video pembelajaran Akidah Akhlak dengan tema Iman kepada Nabi dan Rasul, kelas 4. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu penguji agar pembelajaran ke depannya lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4. Siap, Bu. Selamat pagi, hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi, hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi, muridku. Selamat pagi, guruku. Apa kabar hari ini, muridku? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Hari ini sehat semuanya? Sehat. Ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Siapa yang mimpin ke depan? Karisa. Ayo Karisa. Silakan Karisa di sini. Mari teman-teman. Mari teman-teman, sebelum belajar kita baca doa dulu. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Sadaqallahul azim. Ya, silakan kembali duduk Karisa. Ya, alhamdulillah kita sudah baca doa. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian. Adakah teman kamu yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapakah mereka? Afika, Indah. Oh, teman kamu bertiga ya yang tidak masuk. Satu lagi, siapa yo? Zerofi. Mudah-mudahan mereka besok beraktivitas kembali ke sekolah. Ayo, sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Kalian berdiri ya. Ayo berdiri silakan. Siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu,
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, duduk kembali anak-anak. Iya, sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Tapi sebelumnya, Ibu mau bertanya kepada kalian. Kira-kira kamu masih ingat nggak minggu yang lalu kita membahas tentang pelajaran akidah akhlak? Tentang apa? Asmaul Husna. Masih ingat apa arti Asmaul Husna? Masih. Nama Allah yang baik. Iya. Jumlahnya berapa? 99. Alhamdulillah kalian masih ingat. Nah, sekarang kita pembahasannya bab baru lagi. Pembahasannya tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ayo kita siapkan buku pelajarannya. Tahu, sudah siap? Di halaman berapa, Kak? Halaman berapa Ibu kurang mendengarnya? 59. Coba dibuka 59-nya. Iya. Sudah ketemu? Sudah. Sebelum Ibu menjelaskan tentang iman kepada Nabi dan Rasul, Ibu akan menjelaskan tentang tujuannya pembelajaran dari iman kepada Nabi dan Rasul. Tujuannya, pertama, kita akan membahas tentang pengertian iman kepada Nabi dan Rasul supaya kita menjadi jelas secara yang benar ya, dan benar-benar kamu mempelajarinya dengan baik. Dan juga Ibu akan menyimpulkan tentang iman pada Nabi dan Rasul dan juga sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ibu akan membahasnya melalui apa? Diskusi kelompok. Diskusi kelompoknya bagaimana? Ibu akan memberikan LKPD ke kalian. Kita akan membahas bersama-sama tentang iman kepada Nabi dan Rasul itu melalui karakter kita sendiri-sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Siap untuk belajar? Siap? Oke. Yuk, sebelum belajar kita baca Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, nah di sini kamu lihat, cermatin dulu yang ada di layar sini. Nabi dan Rasul. Sebelumnya Ibu mau nanya ke kalian. Adakah yang tahu tentang Nabi dan Rasul? Tahu kan semuanya? Pasti ada perbedaannya. Siapa yang tahu artinya Nabi? Ayo, siapa? Oh, Arlaya. Arlaya, tahu artinya Nabi? Ayo coba. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Iya, betul sekali. Betul tidak? Betul. Tepuk tangan dong buat Arlaya. Hebat. Ada Nabi dan juga ada Rasul. Itu perbedaannya. Sedangkan Rasul perbedaannya. Apa ya artinya Rasul? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Karisa. Boleh, Karisa. Rasul adalah manusia utusan Allah yang diberi wahyu Iya. hanya untuk diri dia sendiri dan umatnya. Iya. Berarti perbedaan Nabi dan Rasul itu sudah jelas. Tepuk tangan dong buat Karisa. Iya, hebat kalian. Berarti semua juga hebat ya. Nabi adalah untuk diri sendiri, sedangkan Rasul Untuk diri sendiri dan umatnya. Alhamdulillah sampai sini kamu jelas sayang.
Jelas. Berarti iman kepada Nabi dan Rasul pasti kalian tahu. Sebelum Ibu mulai, siapa ya kira-kira artinya iman? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Kadek, ayo coba Kadek, apa iman? Iman adalah mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Iman itu kita harus apa? Percaya. Percaya kepada siapa? Allah. Boleh nggak percaya dengan yang lain? Tidak. Tidak. Dalam beribadah kita harus percaya kepada siapa? Allah. Karena iman adalah mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati. Benar-benar yakin. Tepuk tangan dong buat Kadek. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kalian sudah mengerti tentang pembahasan tentang Nabi dan Rasul. Nah, di sini kamu pasti sudah tahu dong nama 25 nabi yang kamu ketahui. Minggu lalu kan Ibu sudah mempelajari tentang lagu-lagunya Nabi dan Rasul. Hafal tidak? Hafal. Mau nyanyi sama-sama? Mau. Siap? 1, 2, 3. Nabi dan Rasul Ada 25. Ayo, ayo, mari kita ulang sama-sama. Adam, Idris, Duhud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Akhirul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Ibu mau tanya sama Revan. Revan, kira-kira kamu tahu nggak Nabi yang ke-6 siapa? Iya, Nabi Ibrahim. Tepuk tangan buat Revan. Jadi, Nabi dan Rasul itu yang kita wajib diketahui ada 25. Dalam sebuah hadis ada sih yang mengatakan jumlah Nabi itu banyak maupun ribuan. Tapi yang kita ingat ada 25. Oke, sudah paham semuanya di sini? Iya, sekarang Ibu akan membahas tentang apa? Ulul azmi. Ulul azmi di sini kita akan membahas tentang pilihan Allah yang benar-benar banyak cobaannya tapi mereka itu kuat. Beliau itu sangat kuat menghadapi cobaan, ya. Kira-kira kamu tahu nggak pengertian Rasul Ulul Azmi? Siapa yang tahu tunjuk tangannya? Firda. Apa Firda? Rasulul Azmi adalah Iya. Rasul yang memiliki keteguhan hati dan ketabahan dan kemampuan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan dan penolakan yang sangat keras. Iya. Benar sekali apa ucapan Firda. Tepuk tangan dong buat Firda. Pilihan Allah yang memiliki keteguhan hati, ketabahan yang sangat luar biasa. Jadi ini dia pilihan Allah. Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasul Ulul Azmi ada berapa? 5. Kurang semangat, ada berapa? 5. Biar tambah semangat lagi, kita ice breaking. Oke. Tepuk semangat bisa? Yang dang. Bisa? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Dang. Ding. Dung. Semangat. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan membahas tentang tugas Nabi dan Rasul. Tugas Nabi dan Rasul itu pasti kalian salah satu tahu dong. Benar tidak? Benar. 1, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah.
dan juga menyampaikan risalah ajaran Allah kepada manusia. Yang ketiga, memberikan apa ya? Kabar gembira dengan peringatan pada umat-umatnya. Dan keempat, iya, yang kelima, iya, mengajarkan dan meluruskan akidah manusia agar sesuai dengan ajaran Islam. Nih, dengarkan. Dari kelima ini, salah satunya pasti kamu tahu dong. Contohnya, yang tahu tunjuk tangan ya. Kira-kira contoh dalam mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah itu contohnya seperti apa? Tunjuk tangan. Iya, mengaji. Apalagi selain mengaji? Sholat. Apalagi? Ayo. Puasa bagaimana puasa? Menahan apa sayang? Menahan haus dan lapar. Berarti kita puasa. Nah, itu contoh mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Umar, coba contoh dalam menyampaikan risalah atau ajaran Allah kepada manusia, contohnya seperti apa, Umar? Sunnah-sunnah Nabi. Iya, apalagi coba contohnya sunnah-sunnah Nabi seperti apa? Seperti makan dengan tangan kanan. Iya. Makan dengan tangan kanan. Iya. Boleh nggak kalau makan pakai tangan kiri? Tidak boleh. Tidak, kecuali kalau darurat. Selanjutnya, memperbaiki akhlak manusia menjadi teladan yang baik. Rasulullah mengajak kita supaya menuju jalan yang lurus. Supaya masuk kemana? Surga. Mengajarkan meluruskan akidah manusia agar sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya apa? Tidak boleh percaya siapa? Dukun. Apa lagi? Orang pinter sayang. Oke, paham sampai sini? Paham. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nah, di sini ada poin 3. Pertama, sifat wajib yang kita ketahui dari Nabi adalah ada 4. Apa saja? Sidik, terus apa lagi? Amanah. Iya, sidik, amanah, tablik, dan fatona. Kalau sidik artinya apa ya? Iya, pintar. Kalau amanah? Kalau tablik? Menyampaikan. Kalau fatona, ibu mau tanya sama Keke. Fatona artinya cerdas. Tepuk tangan buat Keke. Yeay. Kalau sifat mustahil, nah sifat mustahil Nabi dan Rasul itu ada 4 juga. Ini yang tidak mungkin dimiliki sama siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Pertama, kizib. Nah, ini dari lawan dari sifat wajib Nabi dan Rasul. Kalau kizib artinya apa? Atau berbohong. Khianat. Tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercaya. Kalau khitman? Menyembunyikan. Sedangkan balada? Bodoh. Alhamdulillah. Ada nggak dari di sini sifat Rasulullah? Tidak ada. Kamu mau nggak sifat seperti ini? Tidak. Maunya sifatnya seperti yang mana? Wajib. Sifat wajib ya. Kita mudah-mudahan salah satu dari ini sudah ada di dalam diri kita. Nah, yang dari sifat jais ini. Sifat jais ini yang dimiliki sama Rasulullah juga. Dari sifat ini Rasulullah disebutnya Aradul Basyariyah, yang artinya Rasulullah sepertinya sifatnya ada apa saja nih? Dia bisa makan, menangis, dan lain sebagainya. Iya, makan, minum, tertawa, menangis itu ada di dalam diri Rasulullah. Paham semuanya sayang? Paham. Oke, biar tambah ceria, supaya kamu tambah semangat lagi, Ibu akan membagikan tentang LKPD ya. Kamu akan semangat.
kamu akan memecahkan permasalahan lingkungan kita sekitar ya. Ibu akan membagikan kepada kalian. Perkelompok ya. Dengarkan. Di sini, di lembaran ini, kalian boleh pilih permasalahan yang kamu inginkan. Kamu boleh tentang pembahasan tentang misalnya di sini ada amanah. Ada amanah, ada tablik, ada fatona. Kamu pilih salah satu. Oke? Siap? Siap tidak? Nggak kedengeran siap tidak? Siap! Waktunya hanya 10 menit. Sanggup? Sanggup. Sebelumnya kamu melihat gambar yang ada di layar ini sayang. Coba dilihat. Gambar ini kalian akan melihat, cermati. Nah, kamu akan diskusikan sama per kelompok ya. Dari gambar 1, kegiatan 1 dan juga ada kegiatan 2. Ada yang gambar seperti ini siapa? Kamu lihat sendiri ya. Kegiatan 2 ada lagi. Nah, ini gambar ini kamu diskusikan per kelompok. Bisa? Kita mulai kerjakan. Kamu bahas tentang sidik, boleh. Ada sidik. Nanti ini ya? Iya. Kamu cermatin bareng sama teman-teman kamu, dilihat. Nah, dilihat dulu, nanti diputar lagi kemari. Ya, kerjasama ya sayang. Karisa lagi membahas apa? Amanah, Bu. Amanah. Amanah, oh ya boleh. Nanti kalau kamu bertukar pikiran sama teman kamu ya, kira-kira yang mana yang harus cocok, boleh kamu tulis di sini. Bisa kan? Bisa, Bu. Oke. Kira-kira yang mana? Ayo ini Cici. Cici tentang membahas tentang apa? Tablik, boleh. Ada lagi? Nih amanah, ada fatona, ya. Ketiga apa? Nah ini tentang apa? Nah bisa mengerjakannya. Kalau kurang lengkap boleh menambahkannya lagi ya Umar. Nah coba ditambahin lagi. Ini boleh nih ya. Ini udah bagus. Balik lagi deh. Apa deh? Kalau tidak tahu boleh kok menanyakan kepada ibu. Ibu ini aku kurang mengerti bagaimana. Boleh ya. Nggak usah malu. Ya kira coba. Menjaga barang. Nah ini apa? Oh amanah. Kalau tidak paham boleh tanya sama ibu ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, siap-siap maju ke depan ya. Kita diskusikan bersama-sama. Kita lihat di sini. Ya anak-anak, coba kamu lihat di layar. Nah, yang di layar ini teman kamu akan maju dan berdiskusi bersama-sama. Ibu akan tunjuk untuk kelompok dari kelompok Firda. Firda boleh maju. Bawa temannya, siapa yang mau perwakilannya? Oke. Di sini sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan yang ada di gambar ini. Coba. Aku ingin memberitahu agar kamu tidak menjadi beban di akhirat kelak. Kita tidak boleh berbohong dan berdusta. Ibu Firda. Sebutkan contoh perilaku dalam meneladani sifat Nabi dan Rasul. 1. Berkata jujur dalam semua situasi apapun. 2. Tidak menyontek saat ujian. 3. Berbicara jujur, tidak menyembunyikan kebenaran dan tidak memberikan berita bohong. 4. Menempati janji baik janji yang bersifat pribadi dan maupun bersifat umum. 5. Bertanggung jawab atas tindakan sendiri. 6. Kita menghormati guru dan orang tua. Iya, alhamdulillah. Ya anak-anak,
Adakah dari kalian mau bertanya? Bu, Oke, Karisa. kita tidak boleh menghutang. Karena kalau berhutang tak takut susah bayarnya dan tidak menepati janjinya. Oh, begitu. Ada lagi? Ada lagi tidak? Tidak. Cukup. Boleh, silakan duduk kembali. Tepuk tangan dong, sayang. Ya, anak-anak, setelah pembahasan dari kelompok 1 dan Ibu akan memberikan kesempatan untuk kelompok 2 maju. Yaitu siapakah? Karisa. Perwakilan siapa lagi Karisa dengan? Oh, boleh Kadek. Boleh, maju ke depan sini. Pembahasan tentang apa, sayang? Pembahasannya tentang amanah. Aku akan membahas tentang amanah. Kita tidak boleh berbohong kepada orang tua karena dengan berbohong kita akan masuk neraka. Apalagi? Contoh perilaku meneladani sifat Nabi dan Rasul. 1. Menepati janji. 2. Menjaga rahasia. 3. Tidak mengambil barang milik orang lain. 4. Menjaga barang yang dipinjamkan. 5. Menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan. Iya. Kira-kira dari teman kamu ini adakah yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh, boleh. Mau bertanya apa tentang? Silakan. Kenapa kita tidak boleh berbohong? Karena dengan berbohong kita akan masuk neraka. Oke. Mudah-mudahan dari kelompok ini sudah jelas ya. Tepuk tangan semuanya. Ayo silakan dulu sayang. Iya anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok dari siapa lagi ya? Oh, Fatona. Pembahasan Fatona belum. Ayo Ulfi dan Kamila dan juga Kansa. Ya Kansa, sayang maju. Ya anak-anak, kita akan membahas tentang Fatona dari kelompok Kamila. Ayo Kamila sayang. Saya akan menceritakan tentang Fatona. Ia mendapatkan piala karena dia selalu belajar dengan giat dan tidak putus asa. 1. Mencari ilmu dengan giat. 2. Mampu memahami materi dengan lepat dan mendalam. 3. Berpikir keras terhadap informasi yang didapat dan tidak langsung menghargainya begitu saja. 4. Menggunakan ilmu yang dipelajari untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat. Ya, kira-kira dari kalian adakah yang mau bertanya? Ya, apa Kadek? Agar kita menjadi sukses. Iya, boleh. Ada lagi yang mau melanjutkannya? Cukup? Oke, tepuk tangan buat Kamila. Ayo Kamila sayang. Ya, selanjutnya Ibu akan membahas tentang hikmah dari Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan kamu bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kita ya. Pertama, hikmahnya hidup menjadi bahagia dan tenang karena sesuai ajaran dari Allah. Selanjutnya akan menjadi lebih bersemangat dalam apa? Dalam menuntut ilmu yang dan juga membentuk apa diri kita menjadi apa? Seseorang berakhlak mulia dan juga menjadikan kita itu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Oke. Untuk tambah semangat lagi, Ibu mau ada ice breaking lagi nih. Mau? Mau. Masih ingat dengan tepuk ceria? Masih. Oke. Sama-sama ya. Tepuk ceria. Double double boom boom, ceki ceki yes yes aku ceria. Oke, mudah-mudahan selalu ceria kita semuanya. Oke anak-anak, dari pembahasan ini Ibu akan membahas tentang rangkumannya. Rangkumannya itu kita membahas apa tadi? Pertama, tentang apa? Iman kepada Nabi dan Rasul. Apalagi sayang?
beriman kepada Nabi dan Rasul berarti. Iya, kita membahas tentang apa? Sifat-sifat wajib bagi sifat-sifat Nabi dan Rasul. Apalagi tentang apa? Termasuk ulul azmi. Siapakah ulul azmi kita? Nabinya? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Iya. Terus apa lagi? Kita akan menjadi apa? Hidup lebih bahagia. Oke anak-anak, dari pembahasan kalian semua ini pasti kamu itu mendapatkan hikmah, rangkumannya semuanya menjadi masuk ke dalam hati kita. Anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sekian ya, cukup sekian dan mudah-mudahan kalian itu happy tidak membahas tadi? Happy. Dapat ilmu tidak? Dapat. Oke. Nah, untuk menutup pembelajaran kita yang mau maju memimpin doa siapa ya? Saya, Bu. Oke, Kadek silahkan. Mari teman-teman. Teman-teman, sebelum pulang kita baca doa terlebih dahulu. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Firli wali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.